Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax-nya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, TBC itu bukan hanya pada orang dewasa ya Dewi ya, tapi dia bisa menyerang seluruh usia dia bisa terkena. Nah, penyakit ini malah berisiko tinggi pada anak-anak dan orang tua. Karena kan sensitif. TB ini sering dikaitkan dengan HIV, jadi stigma. Kalau TBC jangan deket-deket gitu ya. Jadi memang nanti dia tersinggung lagi yang kita takutkan. Mungkin kalau hubungannya baik, mungkin dilihat dulu pendekatannya, dilihat dari kalau misalnya dia teman hubungan baik, mungkin bisa disampaikan. Diet itu sangat penting untuk menyokong daya tahan kita. Itu akan berdampak pada kekebalan tubuh yang baik. Kalau dietnya seimbang, sehat, otomatis kan kita daya tahan tubuhnya baik, kekebalan tubuh kita akan bekerja gitu. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Dewi Wardani akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Dan kita sangat bersyukur karena saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penyakit tuberkulosis. Dan saat ini narasumber kita yaitu Dr. Agnes Hutagalung akan berbagi pengetahuannya terkait dengan penyakit tuberkulosis ini. Saya akan sapa terlebih dahulu dokternya. Salam hidup sehat dokter. Salam hidup sehat Dewi, salam hidup sehat pemirsa. Oke, baik dokter, ini menarik sekali dokter karena penyakit tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang terbanyak juga ya di Indonesia terutama ya. Betul. Kita tahu banyak yang mengidap penyakit ini. Nah, kita mau belajar lebih lanjut dan kita tahu bahwa sebenarnya juga di rumah sakit kita, Rumah Sakit Advent ini memiliki satu pelayanan yaitu TB Dots ya dokter ya. Dan untuk pelayanan itu sendiri kalau saya tidak salah memang pasien yang berobat itu akan dibiayai pemerintah ya dok. Betul, ya. Nah ini berarti menunjukkan bahwa adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Nah ini boleh nggak dokter lebih jelaskan lagi kenapa ini bisa jadi pemerintah itu melihat bahwa ini sesuatu yang urgent kah atau bagaimana kira-kira gimana dokter? Iya betul Dewi. Jadi penyakit tuberkulosis ini masih banyak terdapat di negara kita, negara Indonesia. Jadi pemerintah sangat concern untuk hal ini. Nah hingga pada saat ini bahkan untuk data dari WHO tahun 2021 itu Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah India dan Cina. Nah ini kasusnya sekitar 824.000 kasus dan itu angka kematian menyentuh angka sekitar 93.000 dan dari 800-an kasus ini hanya 47% yang ditemukan. Nah, itu makanya selama kasus ini tidak bisa kita deteksi cepat ya, masyarakat kurang alert sama penyakit ini ya, mungkin TB ini akan tetap ada. Sedangkan tujuan pemerintah adalah eliminasi TB di tahun 2030. Berarti masih ada mungkin ya, sekitar masih 8 tahun lagi ya dok ya. Iya. Tapi tetap aja nih kita harus ada yang dikejar ya dok ya. Betul. Karena memang kalau dilihat sepertinya memang umum mungkin orang terkena penyakit TB, tapi mereka mungkin juga belum tahu kalau mereka kena TB atau tidak. Nah dokter, kira-kira ini bagaimana gejala daripada tuberkulosis ini sendiri? Ya, jadi tuberkulosis itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu kuman bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, orang kan taunya tuberkulosis paru, nyerangnya hanya paru kayak gitu ya. Padahal sebenarnya dia bukan hanya menyerang paru, tapi dia bisa mengenai organ tubuh yang lain. Nah, itu namanya TB, TBC ekstra paru. Nah, tergantung lokasi, misalnya dia kenanya di selaput otak, mungkin pernah dengar meningitis TB. Nah, itu adalah salah satu contoh
TB ekstra paru atau TB usus, TB kelenjar. Nah, banyak juga yang datang dengan pembesaran kelenjar. Nah, kita harus tetap curiga ke arah TBC. Nah, tadi Dewi tanya gejala-gejalanya apa aja. Nah, gejala-gejala TB ini yang pertama utamanya adalah adanya batuk yang tidak hilang dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Nah, itu batuk. Nah, batuknya ini bisa batuk berdahak atau bisa batuk mengeluarkan batuk darah namanya, atau sampai dia sesak nafas. Mungkin ini kalau sudah penyakitnya sudah panjang, mungkin tidak diterapi dari awal. Lalu ada gejala demam ditambah dengan gejala tambahan seperti gejala demam yang demamnya tidak terlalu tinggi, namanya sumung-sumung ya, demeriang ya. Itu kurang lebih 1 bulan yang tidak hilang-hilang. Atau lalu ada penurunan nafsu makan, nah, lalu ada penurunan berat badan yang lumayan ya. Lalu ada keringat malam padahal dia tidak beraktivitas yang terlalu berlebihan. Nah, dan apa sih mungkin tadi sudah ya selera makan. Nah, kurang lebih gejala-gejala itu. Baik dokter. Jadi beberapa gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter itu adalah gejala dari si TB itu sendiri ya dokter ya. Betul. Kalau misalnya begitu dokter, kira-kira apakah tuberkulosis ini hanya menyerang orang dewasa nih? Apakah ada kasus-kasus di mana TB juga ada tuh di anak-anak, gimana nih dokter? Iya, TBC itu bukan hanya pada orang dewasa ya Dewi ya, tapi dia bisa menyerang seluruh usia, dia bisa terkena. Nah, penyakit ini malah berisiko tinggi pada anak-anak dan orang tua. Nah, karena ini terkait dengan kekebalan tubuh mereka yang lebih lemah. Jadi lebih beresiko. Lebih beresiko ya dokter ya. Baik, berarti nggak hanya orang dewasa nih pemirsa ya yang terkena TBC atau TB ya, tapi juga mereka yang dalam konteks kategori umur yang rentan mungkin ya dokter ya, yaitu anak-anak dan juga usia lanjut. Baik dokter, selanjutnya nih dok, kan kalau dokter tadi sudah jelaskan bahwa sebenarnya yang ditemukan di Indonesia itu banyak, bahkan nomor 3 ya tadi dokter katakan di dunia ya. Iya. Di Indonesia kan banyak sekali tuh, berarti kalau misalnya begitu dokter, apakah memang ini penyakit itu menular dokter, sehingga sepertinya kok agak sulit juga ya mau dieliminasi nih dokter, kira-kira gimana dok? Ya, TBC itu memang penyakit menular karena dia penularannya melalui udara. Jadi kan kalau melalui udara kan dalam satu lingkungan aja orangnya banyak. Jadi penularannya melalui apa? Nah, jadi saat seseorang yang menderita TB, menderita TBC, dia itu batuk atau bersin, dia akan mengeluarkan kuman bakteri ke udara. Nah, kumannya ini ukurannya sangat kecil, sekitar kurang dari 5 mikron, dan bisa bertahan di udara dalam waktu beberapa jam, cukup lama ya, bahkan katanya bisa sampai 4 jam. Jadi bisa dibayangkan orangnya batuk di sini, terus dia pergi ke tempat lain, masih ada yang ditinggalkan di situ yang bisa terhirup oleh orang yang sehat, dan dia akan beresiko tertular TBC. Kayak gitu. Baik. Berarti memang ini menular ya dok. Tapi apakah dengan TB yang lain yang dokter sudah sebutkan, atau ini hanya kepada TB paru aja yang menular ini dokter? Bagaimana dengan TB usus, TB meningitis, atau TB tulang ya kalau nggak salah dokter ya? Tulang ada. Itu apakah itu juga menular? Bagaimana ya? Kalau penularan memang hanya pada TBC paru. Untuk TBC ekstra paru seperti yang tadi TB usus, TB kulit itu tidak penular. Kecuali mereka mengidap TBC kulit bersama-sama dengan TBC paru, nah itu resiko penularannya juga ada berarti. Oke, baik dokter. Kalau begitu kita lihat bahwa karena peningkatan juga ya, maksudnya di saat ini dari saat pandemi saat ini, apakah boleh juga kita lihat bagaimana perbedaannya dokter, kan sama-sama mungkin gejalanya batuk begitu, apakah dokter boleh menjelaskan sedikit supaya orang-orang atau pemirsa yang menyaksikan ini bisa paham, oh ini TBC atau COVID nih, jangan-jangan selama ini mungkin dipikir COVID tapi rupanya TBC dan tidak dilakukan pengobatan. Nah, ini kan akan berlangsung lebih lama lagi ya dokter. Bolehkah dokter menjelaskan sedikit dok kira-kira? Iya, memang penyakit COVID ya. Kita kan masih dalam pandemi COVID ini sangat berdampak ya, terutama juga dalam penemuan kasus TB. Jadi deteksi kasus TB-nya menurun pada saat pandemi COVID. Bisa karena pasien yang takut berobat atau memang gejala yang sama-sama menyerang paru. Jadi tidak terdeteksi. Nah, bedainnya gimana ya? Tadi dari diagnosis pasti untuk TBC itu adalah melalui ada namanya pemeriksaan tes cepat molekuler, TCM untuk TB.
Nah, jadi kita membedakan dari situ. Yang pertama ya dari gejala pastinya ya. Kalau kan tadi batuk kurang lebih 3 minggu, jadi nggak ujuk-ujuk batuk 3 hari berasa langsung. Nah, sedangkan COVID kan bisa dalam waktu berapa hari. Nah, kita bisa kemungkinan COVID-nya juga ada. Sedangkan TB ini dia ada gejala batuk lebih kurang 3 hari, ada gejala demam, penurunan berat badan dalam beberapa bulan. Dari situ sudah terlihat. Lalu dari pemeriksaan penunjang, nah mungkin kita pemeriksaan TCM TB, itu kan diagnosis utama untuk pemeriksaan TB paru adalah TCM, TCM untuk TB. Nah itu juga bisa terlihat ini TB atau tidak, kayak begitu kurang lebih. Oke, berarti itu sedikit banyak perbedaan ya dokter ya, untuk bisa mengetahui apakah ini COVID atau TB ya. Jadi mungkin menambahkan termasuk untuk ronsen paru. Nah, dari situ juga bisa kita lihat. Baik, bisa terlihat bedanya dok ya. Diagnosis utamanya itu dari pemeriksaan TCM paru. Baik. TCM TB, sorry. TCM TB ya. Jadi nanti kita bisa lihat di situ perbedaannya. Jadi tidak juga langsung ya, TB itu berarti memang dibutuhkan waktu yang lama juga untuk prosesnya ya, untuk mengetahui. Nah, kadang-kadang juga dokter kalau lihat kasus-kasus kenapa mungkin masih beredar, apa mungkin karena mereka juga tidak merasa bahwa mereka itu memiliki TB kali ya dok ya, jadi batuk dianggap biasa. Nah, apakah dokter bisa maksudnya memberitahu kepada pemirsa juga ini gimana nih supaya tanda-tanda yang bagaimana supaya memang langsung cepat untuk bisa diperiksa gitu, diperiksakan segera, atau bahkan mereka yang di sekitar orang tersebut kan siapa tahu ya dokter merekanya sakit tapi mereka sendiri juga nggak ngerasa sakit nih dok. Ya, bagaimana dokter? Apakah ada tanda-tanda tertentu yang ini harus langsung diperiksa nih ke rumah sakit seperti itu? Kira-kira gimana dok? Ya. Jadi dalam TBC perjalanan penyakit TBC ini ada yang namanya ada dua fase. Yang pertama fase tuberkulosis aktif. Itu yang tadi kita cerita di awal, pasien TB batuk mengeluarkan kuman lalu terhirup oleh seseorang, kemudian dia terinfeksi, menunjukkan gejala, diperiksa dahaknya positif. Dia disebut dengan tuberkulosis aktif. Nah, ada namanya tuberkulosis fase laten. Nah, ini yang tadi Dewi bilang, dia nggak bergejala tapi ternyata dia nyimpan kuman TB dalam parunya. Jadi pada saat seorang itu batuk, kuman itu juga masuk ke tubuh orang yang sehat, tapi karena dia mempunyai sistem kekebalan tubuh yang bagus, nah penyakit ini tidak menginfeksi, tuberkulosis ini tidak muncul, tidak ada gejala. Pada saat dilakukan pemeriksaan, dia hasil pemeriksaan dahaknya negatif. Nah, tapi kumannya ada dalam tubuh. Nah, namanya kumannya itu tidur, dorman. Kita bilang ini kumannya dorman. Nah, ini bisa mengganggu nggak suatu waktu nanti? Bisa. Pada saat dia drop, pada saat kekebalan tubuhnya turun, penyakit ini bisa menjadi infeksius dan menunjukkan gejala. Nah, ada orang-orang yang memang beresiko tinggi untuk terkena penyakit tuberkulosis ini. Apalagi kalau dia mempunyai fase laten, jadi ada kuman TB dalam tubuhnya. Nah, itu yang pertama itu orang-orang yang memang terpapar setiap hari. Misalnya orang serumah. Nah, makanya kalau orang ketahuan TB, orang serumahnya diperiksa. Karena memang kontaknya kan penularannya cepat. Lalu orang-orang yang merawat pasien TB, misalnya perawat atau nurse aid yang home care gitu ya. Nah, itu juga harus di-screening beresiko. Lalu orang-orang dengan tadi saya bilang anak-anak dan lansia. Nah, karena kekebalan tubuhnya lemah, mereka juga beresiko, apalagi kalau ada dalam fase laten, mereka harus segera deteksi. Lalu ada pasien-pasien dengan HIV. Nah, ini pasien-pasien dengan HIV ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena memang kasusnya banyak sekali, ada TB, ada HIV, masih ada HIV, ada TB. Nah, bahkan ini menjadi program pemerintah seperti di Rumah Sakit Advent. Nah, itu kalau ada pasien dengan HIV dan dia mendapatkan pengobatan, dia pasti akan kita screening untuk TBC-nya. Nah, jadi lalu pasien dengan penyakit-penyakit kondisi klinis medis seperti penyakit gula, DM, atau pasien dengan autoimun seperti lupus, kanker, nah itu juga beresiko. Seperti tadi HIV dapat perhatian khusus, nah sekarang tuh dari pemerintah lagi digalakan untuk pemeriksaan screening TB pada pasien DM. Nah, ternyata kasusnya banyak dilihat pada pasien DM itu ternyata ada TB, atau pada TB ternyata ada DM, mereka saling terkait. Ya, mungkin ini terkait kondisi di mana kalau orang sakit gula kan gulanya tinggi ya, dan seperti kita tahu gula ini media yang baik untuk kuman bertumbuh. Nah, gimana kalau TB? Kenapa bisa kena DM? Nah, mungkin ini terkait juga dengan penggunaan obat-obatan banyak ya. Kalau TB ada beberapa macam. Nah, ini mungkin mempengaruhi fungsi pankreas sehingga insulinnya turun. Lalu ini mungkin ini yang membuat TB itu kemungkinan untuk mempunyai penyakit DM. Nah,
tadi jadi bagaimana kita tahu nih kita kemungkinannya TB atau enggak ya? Nah itu kalau kita sama kayak COVID mungkin ya, kalau kita ada riwayat kontak, ada riwayat kontak dengan pasien TBC atau kita dia mungkin kemarin orangnya ada di sekitar kita, besoknya ketemu itu TBC loh, kita harus periksa. Nah, pasien orang-orang yang dengan TBC fase laten ini adalah merupakan target orang-orang yang harus deteksi dini, karena kemungkinan dia beresiko untuk muncul di kemudian hari. Nah, jadi tetap harus periksa. Tetap harus periksa ya, Dok ya. Apakah mungkin misalnya dokter si TB laten ini kan ceritanya seperti si kumannya itu tidur ya dokter ya. Nanti sewaktu-waktu memang akan bisa timbul ya dok ya. Berarti akan ada fase di mana saat mungkin kekebalan tubuh itu turun, dia akan jadi muncul. Tapi mungkinkah waktu TB laten itu, maksudnya si TB itu ada dalam tubuh kita dan dia sedang tidak aktif, itu kita masih bisa menularkan kah dokter kira-kira? Tidak. Ya? Kalau tidak ada gejala itu biasa tidak menularkan sih. Apalagi kalau diperiksa kan biasanya kalau fase laten ini dia hasilnya negatif. Baik. Nanti begitu muncul gejala, periksa itu kemungkinan sudah reaktif dianya. Ya. Dan saya tambahkan Dewi ya, ini TB ini banyak program pemerintah yang dititipkan karena jadi sekarang ada namanya TPT. TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi targetnya itu salah satunya orang-orang yang beresiko dan orang-orang yang berada dalam fase laten. Jadi kalau misalnya dia periksa ke dokter, dia mempunyai resiko yang tadi disebutkan, dia akan mendapatkan terapi pencegahan. Ini yang lagi digiatkan. Jadi ada obat yang dia konsumsi. Ada 2 kategori, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nanti dia akan mendapatkan terapi kontinu. Diharapkan itu akan memproteksi dia supaya jangan terkena TB. Nah, pemerintah sampai segitunya loh. Dan diharapkan nanti ini juga Rumah Sakit Advent lagi memulai dan semoga banyak yang terjangkau nanti. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dokter, ini lengkap sekali dan saya tertarik dengan pengobatan nih. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut pengobatannya, tapi kita akan break dulu sebentar ya dokter ya, karena kita akan melihat dulu cuplikan setelah ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, kita akan berjumpa kembali bersama Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita Dr. Agnes Hutagalung. Dokter, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi sudah berbicara tentang apa itu TBC, kemudian bagaimana penularannya, berikut dengan TB laten yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Nah, sekarang mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bertanya-tanya nih dok, kira-kira bagaimana ini pengobatan dari TB itu sendiri dokter? Bolehkah dijelaskan? Ya, jadi pengobatan TBC ini memegang peranan penting juga selain deteksi dini untuk kasus tuberkulosis. Nah, obat TB ini namanya OAT. OAT itu obat anti tuberkulosis. Nah, pengobatan ini TB ini kita sangat concern. Intinya adalah minum obat dengan teratur dan selesaikan sesuai dengan standar. Baik. Ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kesembuhan yang maksimal. Iya. Baik, berarti harus minum secara rutin ya dok ya. Apakah boleh dijelaskan apakah minumnya harus pada jam-jam tertentu atau bagaimana ini dokter kira-kira? Iya. Jadi pengobatan TB ini memang dia 6 bulan sampai 9, dia bisa melebihi 6 bulan, standarnya sih 6 bulan ya. Dan itu harus diminum teratur, sudah ada standar pengobatannya, obat-obatannya, kategorinya. Nah, itu dibagi atas 2 fase, fase awal dan fase lanjutan. Fase awal itu 2 bulan, nanti dilanjutkan sekitar 4 bulan. Nah, itu akan ada evaluasinya. Jadi setelah 2 bulan nanti dilihat ini respon nggak penderita si pasiennya. Kalau respon dia akan dilanjutkan dengan fase lanjutan. Kalau TBC ekstra paru itu pengobatannya lebih lama sesuai dengan organ tubuh yang terkena dan kondisi pasiennya. Baik, berarti harus cek rutin juga ya dok ya? Iya, ada evaluasi dan monitornya. Baik, ada evaluasi dan monitor. Nah, ini menarik tentang pengobatan ini juga nih dok. Mungkin jadi pertanyaan juga kan biasa nih dok, kalau misalnya orang-orang yang sudah
akhirnya minum obat terus sudah merasa baikan. Nah, abis itu udah kayaknya saya udah nggak begitu rasa batuk-batuk atau saya udah rasa enakan nih badan saya. Yaudahlah nggak usah minum obat lagi nih. Akhirnya ditinggalkanlah obat ini. Nah, kira-kira bagaimana efeknya nih? Apakah boleh seperti itu dokter atau bagaimana? Ya, tadi sebaiknya jangan. Nah, kenapa? Karena bila pasien itu tidak berobat dengan teratur, tidak selesai pengobatannya, nah itu kemungkinan akan terjadi gagal pengobatan, ya. Jadi pasiennya nggak sembuh atau resisten. Nah, resistensi obat ini yang kita takutkan salah satunya karena nanti nyari obatnya susah. Nah, kan sudah ada standarnya. Kalau misalnya itu kalau misalnya itu resisten, kita harus cari obat yang cocok buat pasiennya dan itu tidak banyak pilihan. Nah, terus kemungkinan dia untuk kambuh. Nah, jadi ya sebaiknya sih jangan sampai berhenti. Justru kalau misalnya dia sudah minum obat itu dan merasa enakan, justru bagus, berarti kan dia berespon baik. Ya teruskan sampai sesuai standar minimal 6 bulan kayak gitu. Berarti harus patuh ya dok? Harus ya? patuh minum obat itu. Nah dokter, kadang-kadang nih dok ya, namanya juga manusia ya, kadang-kadang kita minum obat walaupun sudah sering, kadang lupa juga nih kalau misalnya minum obat itu kan harus rutin. Contohnya aja tiba-tiba dia lupa karena ada 1 dan 2 hal, apakah boleh nanti di besokannya diminumnya jadi double atau di skip aja nih? Gimana dokter kalau terkait dengan tuberkulosis ini? Jadi ini nanti jadi bisa begitu, tapi ada batasnya, tidak boleh lebih dari jangka waktu tertentu karena ini akan mempengaruhi panjang pengobatan. Nah, makanya memang TB ini nggak bisa sendirian dihadapi ya. Jadi kalau seorang terkena TB, biasa kita di rumah sakit nyari siapa nih yang bisa kita pakai untuk memantau si orang ini, namanya pengawas minum obat PMO. Nah, ini biasa kita edukasi dan setiap kali dia ngambil obat, si PMO ini harus sebaiknya ikut biar kita edukasi ulang untuk membantu mengingatkan agar si obat ini jangan sampai terlewat gitu. Kalau cuma 1-2 hari mungkin bisa ditolerir, tapi kalau sampai lebih dari seminggu kita sih biasanya sayang ya kalau dimulai dari awal lagi, karena kan capek juga minum obat setiap hari. Banyak juga ya obatnya. Iya, dan ini program, sayang ya. Baik, berarti memang harus patuh, intinya adalah patuh ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat bahwa kata kunci dari tuberkulosis ini adalah bagaimana kita mematuhi untuk minum obat itu sendiri, dan jangan lupa bahwa ini juga untuk kebaikan kita bersama. Ya. Baik dokter, dilanjutkan lagi nih terkait dengan pengobatan. Nanti kita tahu bahwa pengobatannya ini mungkin obatnya juga banyak, dan dokter tadi menyinggung sedikit di awal-awal itu tentang bagaimana mungkin kemungkinan untuk DM ya terlebih lagi untuk adanya kerusakan pada pankreas, sehingga mungkin bisa 2 hal ini, TB dan DM ini jadi dikaitkan satu dengan yang lain. Nah dokter, bagaimana untuk mencegah terjadinya ada pengerusakan yang lebih lanjut nih dokter? Jadi jangan sampai mungkin, jadi orang juga takut jadinya kan minum obat, jangan-jangan kalau misalnya saya minum obat TB mungkin saya nanti yang lainnya yang rusak, atau ginjal, paling sering orang kan menakuti terjadinya kerusakan ginjal saat minum obat yang banyak, atau sebaliknya DM juga begitu, jadi akhirnya malah bukan sembuh, malah jadinya terbengkalai dua-duanya. Nah ini gimana dokter? Iya, tadi kan kalau kita minum obat TB ini akan ada evaluasi dan monitor. Jadi ada saat di mana dia setelah sampai bulan keberapa dia akan melakukan pemeriksaan fungsi hati. Bahkan sebelum diterapi pun akan ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, itu pasti dicek. Dan itu akan di follow up, nggak hanya diperiksa sekali. Jadi kita bisa pastikan, dan tidak segampang itu gara-gara obat TB dia akan merusak pankreas kayak gitu, tidak segampang itu. Tetap aja kita kembali ke kondisi tubuh seseorang, itu kan tiap orang beda-beda. Nah kalau sampai sudah ada standar pengobatan TB itu pasti sudah melalui penelitian dan obat ini sudah digunakan lama gitu. Jadi memang untuk penyakit DM kan, penyakit-penyakit ini memang DM, penyakit jantung dan kardiovaskular itu kan memang sekarang angkanya tinggi. Jadi memang terbantunya dengan itu follow up pemeriksaan evaluasi, karena akan dicek. Baik, jadi jangan khawatir takut gitu ya dok jangan ya. takut. Baik, jadi ada yang akan memonitor nih pemirsa untuk mereka yang sedang dalam pengobatan TB. Jadi tetap dilakukan dengan baik, kepatuhan itu sangat diperlukan untuk mereka yang mengalami tuberkulosis ini ya, seperti itu.
Nah, dokter mungkin kembali menyinggung tentang COVID-19 ini, dokter. Setelah dokter berkecimpung dengan mereka yang dalam artian memiliki penyakit tuberkulosis ini, apakah ada kasus di mana tuberkulosis ini ada di pasien yang juga COVID-19 atau mereka yang dengan COVID-19 memiliki tuberkulosis? Nah, ini gimana, dokter? Kita pernah menemukan pasien dengan COVID-19 ini juga menderita TB. Bisa. Ada sih kasusnya dan memang bisa terjadi. Gitu. Kalau begitu pengobatannya kira-kira apakah tidak akan bertentangan satu dengan yang lain misalnya gitu, dokter? Karena kita kan belum paham juga ini, dokter. Ini gimana, dokter, kira-kira? Iya. Kalau begitu dia terdiagnosis TBC ini kan bakteri ya, sudah pasti harus ada antibakterinya. Nah, itu regimennya kita usahakan sih tetap dapat gitu. Dan si COVID-19 kan virus. Dan selama dia masih dalam kondisi bagus kan, yang dia minum itu kebanyakan untuk COVID ini kan multivitamin. Selama dia parunya tidak menjalar ke infeksi yang lain, obat anti TBC ini aman untuk diminum, tetap bisa diteruskan. Apalagi kalau dia menderita COVID, kan banyak tuh penderita COVID tidak bergejala. Nah, itu lebih enak lagi kan, sekali vitamin, jadi ya kekebalan tubuhnya lebih baik, penyakit TBC-nya tidak pengobatan TB-nya tetap bisa dilanjutkan. Ya. Iya. Oke. Baik, berarti tidak masalah gitu ya, tidak dokter? masalah, karena iya. ada kasus juga di mana pasien dengan TB ya ada COVID-nya atau COVID dengan TB, jadi bisa berjalan secara bersama-sama. Justru gitu harus ya. diminum obat anti tuberkulosisnya. Nanti kalau stop, ulang lagi dari awal, sementara kondisi tubuhnya pasti kan lagi lemah ya. COVID-19 kan juga dia menyerang kekebalan tubuh kan ya. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya, dok, betul. Ya. Baik, terima kasih banyak, dokter. Selanjutnya, dokter, apakah boleh bertanya terkait dengan kasus misalnya ada mereka dengan kasus TB paru ya, TB paru begitu, kemudian menularkan kepada seseorang, tetapi orang itu bukan TB paru juga nanti terinfeksinya kepada TB yang lain, misalnya tulang atau usus. Apakah ada kasus seperti itu kira-kira, dokter? Atau memang harus dari TB paru pasti akan ke TB paru yang lain gitu? Iya, kan kalau TBC ekstra paru tidak menularkan, menularkan melalui TB paru. Oke, baik. Berarti dia tidak akan menular lagi kepada organ yang lain ya, dok ya? Pasti hanya paru ke paru gitu ya, dok ya? Oke. Kalau dari TBC ekstra paru dia tidak menularkan ke yang lain, tapi kalau misalnya dari TBC ekstra paru dia bisa komplikasi ke organ tubuh yang lain, itu bisa. Bisa ya, dok? Bisa. Makanya harus berobat teratur biar nggak ada komplikasinya. Nah, itu ya. Jadi tetap tadi kata kunci dokter adalah kepatuhan, kemudian monitoring lagi ya, evaluasi itu. Jadi pemirsa dengan tuberkulosis atau mereka yang mengenal juga keluarganya yang dengan tuberkulosis harus disarankan untuk mematuhi ya obat ini untuk tetap diminum ya, dok ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih, dok, pertanyaan berikutnya adalah kita sudah tahu nih bagaimana mengobatinya. Sekarang mencegahnya ini, dokter ya. Buat kita-kita yang saat ini mau supaya resiko kita turun nih untuk dapetin si tuberkulosis ini. Nah, ini gimana, dokter? Ya, pencegahannya itu yang pasti sudah pasti itu dengan PHBS. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana kita makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Lalu selain itu usahakan ventilasi dan sirkulasi udara di rumah itu baik. Nah, untuk mencegah beredarnya kuman TB ini di lingkungan yang tertutup gitu ya. Jadi usahakan di mana sinar matahari juga masuk cukup gitu. Lalu selain itu penggunaan masker. Jangan lupa masker harus selalu digunakan, lalu dengan cuci tangan sesering mungkin. Kembalinya tetap ke PHBS ya. PHBS ya. Seperti sekarang juga protokol kesehatan juga ya, dok ya, tetap harus dilakukan pakai masker. Jadi COVID ini, pandemi COVID ini membantu kita untuk hidup lebih bersih dan sehat ya. Iya, betul sekali. Mungkin ada hikmahnya juga nih, dok ya, di balik sebenarnya kalau bisa katakan pandemi ini pasti ada hikmah yang bisa kita petik juga. Jadi kita juga jadi istilahnya jadi waspada juga, lebih aware bahwa untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini penting sekali ya dilakukan. Dan satu lagi untuk pencegahan tuberkulosis ini jangan lupa pada bayi lakukan vaksinasi
BCG. Ya itu dia. Iya. Nah, ibu-ibu yang punya anak kecil atau mungkin sedang hamil saat ini, nanti saat melahirkan jangan lupa untuk anak-anaknya diberikan vaksinasi BCG itu ya, untuk pencegahan ya sedini mungkin seperti itu. Oke, baik dokter, selanjutnya ini kapan seorang pasien dengan tuberkulosis ini bisa dinyatakan sembuh, dokter? Iya. Sebagaimana dia dimonitor terus, nanti setelah 6 bulan pengobatan selesai, dia akan dicek ulang untuk dahaknya. Baik. Kalau sudah selesai pengobatan, dia minum teratur dan tidak ditemukan tidak ditemukan kuman pada pemeriksaan terakhir, dia sudah bisa dinyatakan sembuh. Baik, berarti memang dari dokter ya untuk bisa menyatakan mereka sembuh atau tidak. Jadi bukan berarti nanti kalau udah enakan badannya, udah sembuh Stop ini sendiri, ya nggak langsung boleh. stop sendiri, itu Iya. nggak bisa sama sekali ya dok ya. boleh, Jadi jangan menduga-duga nih pemirsa. Jadi harus memang dengan pemeriksaan terlebih dahulu baru dokter melihat, dan dokter lah yang akan memutuskan bahwa pasien udah sembuh atau tidak. Nah kalau sudah sembuh, sudah dinyatakan, itu nggak akan menular lagi ya dok ya? Kalau begitu tidak akan. Tidak. Karena begitu dia memulai pengobatan dalam waktu berapa minggu, kurang lebih sebulan, itu dia tidak menularkan lagi. Nah, iya, makanya sayang kalau dia sampai berhenti di tengah jalan. Iya ya. Iya. Jadi mau ulang lagi pengobatannya itu. Begitu dia berhenti, misalnya sudah sebulan nih atau 2 bulan, anak kan berhenti. Iya. Nah, dia beresiko kambuh. Nah, kambuh biasa kondisinya udah nggak, bisa aja kan kalau terdiagnosis TBC pertama mungkin gejalanya biasa gitu. Biasanya kalau dia masuk ke fase kambuh itu biasa kondisinya udah tidak, maksudnya kurang bagus. Iya, jadi sebaiknya jangan sampai masuk ke fase itu. Intinya ya berobat, habiskan obatnya ya. Intinya tetap patuh kepada minum obat itu ya dok ya. Baik, ini menarik sekali, terima kasih banyak dokter, tapi sepertinya kita harus break lagi ya, karena kita akan melanjutkan kepada segmen yang berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu ya, kita akan tetap bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita yaitu Dr. Agnes Sukagalung. Kita masih membahas terkait dengan penyakit tuberkulosis. Baik dokter, kita lanjut lagi ya dok ya. Dokter, seandainya ini ada kasus di mana saya melihat tetangga saya yang saya lihat kok batuknya nggak selesai-selesai ini, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan, batuknya sudah mungkin sebulan, kemudian dia sepertinya kok nggak selesai-selesai nih batuknya ini, terus saya curiga jangan-jangan ini tuberkulosis nih. Bagaimana saya untuk approach atau untuk memberitahu kepada orang tersebut, karena dia sepertinya terlihat fine-fine aja atau baik-baik aja ini dokter. Bagaimana kira-kira dok ya? Supaya jangan, kan kita tahu bahwa TB itu kan menular ya dok ya, supaya jangan sampai karena ini tetangga saya dan keluarga saya juga kena gitu. Bagaimana ini dok? Ini berarti kita harus lihat pendekatannya ya, karena kan sensitif. TB ini sering dikaitkan dengan HIV, jadi stigma. Kalau TBC jangan deket-deket gitu ya. Jadi memang nanti dia tersinggung lagi yang kita takutkan. Mungkin kalau hubungannya baik, mungkin dilihat dulu pendekatannya, dilihat dari kalau misalnya dia teman hubungan baik mungkin bisa disampaikan. Tapi kalau terlalu sensitif mungkin bisa, karena ini program ya kan, pasti kalau di lingkungan kita tuh ada ranah puskesmas gitu. Mungkin melewat dari tokoh masyarakat seperti kepala RT-nya atau kepala RW-nya untuk melakukan, ini kan bentuk suatu concern ke perhatian terhadap warganya. Jadi mungkin sambil bela silaturahmi, dia mengunjungi, oh sakit udah lama, mungkin bisa diajak untuk ke puskesmas atau orang puskesmasnya yang inisiatif untuk datang melakukan pemeriksaan. Nah, lebih ke arah gimana supaya dia merasa oh saya diperhatikan kayak gitu. Baik. Jadi dibandingkan dengan mungkin dihakimi gitu ya dok ya. Ini bagus, berarti dia baru dapat edukasi TB kali ya. Nah, betul-betul kan jadi lumayan. Lebih waspada juga ya dok ya. Bagus. Baik. Jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana kita berkata atau menyampaikan untuk mereka supaya bisa berobat, mungkin seperti itu ya dok ya. Jangan sampai juga nanti jadi sakit hati, malah hubungan sosial itu jadi renggang antara tetangga. Tapi dia harus tahu bahwa dia harus mendapatkan obatan itu ya dok ya. Mendapatkan pemeriksaan lah, memastikan. Iya.
harus dipastikan dulu ya. Jangan-jangan juga walaupun mungkin gejalanya sama, jangan-jangan bukan TB juga ya dok mungkin ya. pneumonia atau yang lain ya, Iya. siapa yang tahu ya. Iya, betul. Jadi mungkin bagaimana penyampaian supaya beliau mau diperiksa dan Iya, memang betul. bagus sekali mungkin tokoh masyarakat itu perlu ya untuk Betul, kita ya. Itulah gunanya mereka, ya, ikut ya. sertakan gitu ya Betul. seperti ini ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, dokter, kita sudah membahas tadi bagaimana itu pengobatan dari TB, pencegahannya kapan akan dinyatakan sembuh juga. Jadi kita sudah sedikit banyak paham terkait dengan penyakit tuberkulosis ini. Nah sekarang kita akan main sedikit nih dok, karena isu-isu kesehatan itu memang banyak beredar di masyarakat ya secara umum dan kita ini sampai nggak tahu ini mitos atau fakta, ini bener atau hoax ya, seperti itulah kira-kira ya dok ya. Jadi kita main sedikit boleh ya dok ya. Iya. Jadi nanti kalau saya bilang dokter ini mitos atau fakta ya, nanti dokter boleh menjawab mitos atau fakta dan boleh dijelaskan apakah ini mitos kenapa atau ini fakta kenapa, seperti itu ya dok ya. Yang pertama, ini mitos atau fakta dokter, tuberkulosis adalah penyakit turunan. Nah, setelah penjelasan tadi di awal ya, bahwa ini memang penyakit menular, itu berarti mitos, Baik. bukan penyakit menular. Berarti Bukan penyakit turunan ya. Berarti bukan penyakit turunan ini dok Betul. ya. Ini berarti karena ditularkan, berarti nggak ada hubungannya dengan genetik sebenarnya Iya, dok ya. iya. Oke, baik, karena mungkin banyak yang berpikir juga bahwa penyakit TBC ini turunan karena toh ayah saya atau sebelumnya mungkin keluarganya ada yang sakit juga, taunya karena penularannya yang cepat, jadi memang di keluarga itu bisa aja terkena. Betul, gitu ya dok iya. ya. Oke, baik, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang menyerang masyarakat dengan ekonomi yang di bawah, seperti itu dokter. Mitos atau fakta? Mitos ya dok ya. Iya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kalau penyakit, yang namanya penyakit nggak akan melihat-lihat siapa apakah punya jabatan atau enggak. Betul. Ya dok ya. Dia bisa batuk atau bersin di mana saja. Ya itu dia. Jadi bagaimana juga orang juga perlu waspada nih sekarang. Untuk sekarang ini semua pada pakai masker ya dok. Betul, ya. iya. Tapi sebelumnya, nah inilah, jadi nggak melihat ya apakah dia memiliki uang atau tidak. Nah ini tidak melihat itu karena penyakit bisa saja datang kepada siapa Justru ke aja. tempat-tempat keramaian seperti mall. Nah itu kan baik. sirkulasinya tertutup tuh. Iya. Nah Iya, kalau dok. dia batuk di situ ya, orang-orang sekitarnya tuh sangat beresiko. Di kantor-kantor eksklusif yang semuanya AC, nah betul, itu betul. juga. Tidak ada sirkulasi. Tidak ya, ada dokter, sirkulasi ya? yang baik, tidak ada cahaya matahari. Nah itu tinggi sekali resikonya. Ya, wah ini kita harus hati-hati ya, karena kebanyakan mereka yang bekerja di kantor sudah pasti ruangnya ber-AC, tertutup di gedung yang tinggi. Wah ini udah full untuk bisa Menyebarkan. dimasuki, ya, menjadi salah satu markas dari tuberkulosis juga Betul, kalau ya. salah satu terkena tuberkulosis ya, seperti itu. Jadi kita perlu waspada. Dokter, ini selanjutnya untuk mitos atau fakta, kuman tuberkulosis bisa dimatikan dengan sinar matahari. Jadi kalau kita berjemur itu, jadi kita bisa sembuh nih dengan berjemur sinar matahari. Kuman TB kita akan mati, seperti itu. Ini mitos atau fakta, dok? Mitos, tapi gini, sinar matahari itu mempunyai efek yang baik, yang banyak untuk seseorang asal tidak berlebihan. Itu kan ada batasnya ya, kalau kita berjemur jam segini, sekitar di atas jam 10, kalau nggak salah sekitar 15 menit ya. Nah, jadi yang pasti kalau kita mendapatkan sinar matahari yang cukup dan sesuai, itu akan membantu proses penyembuhan. Bisa kita ada penyakit kayak TBC itu akan membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, itu kan salah satu masuk dalam kategori pola hidup sehat ya. Tapi untuk mematikan kuman TB kan kuman TB-nya ada di dalam. Iya, betul. Nah, betul. Berarti iya. tidak seperti itu ya, dokter ya. Dan dia lebih ke arah vitamin Iya. buat tubuh, suplemen gitu. Yang pasti kalau dapat cukup ya itu baik bagi kita. Ya, mendukung gitu. kesehatan Tapi untuk kita menyembuhkan juga ya tidak, dia tetap ya. harus minum obat. Baik, baik. Nah, itu dia. Jadi tetap minum obat ya. Jadi mungkin kebanyakan takut minum obat. Jadi yang yang alami-alami aja gitu. Jadi adalah seperti isu kesehatan bahwa ini bisa menyembuhkan. Padahal bukan ya, bukan menyembuhkan tapi bisa menyokong mungkin ya, dok ya. Betul sekali. Oke, baik. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta merokok bisa menyebabkan tuberkulosis. Nah, ini dokter kira-kira Balik lagi kuman TB karena tertular dari melalui udara pada saat kita menghirup udara yang ada kuman TB-nya. Nah, kalau memang pasien-pasien yang perokok itu salah satu
resiko tinggi untuk terkena TB karena kan kalau dia merokok parunya itu parunya itu nggak bagus kondisinya. Baik. Nah jadi kalau dia sampai terkena TB, proses penyembuhan itu akan berpengaruh ke proses penyembuhannya, akan lama dan takutnya nanti komplikasi ke bagian paru yang lain gitu. Berarti bukan penyebabnya ya, Bukan Dok, ya? penyebab, tapi dia memperburuk proses perjalanan penyakitnya. Baik, berarti memang sudah pasti mereka yang Dan tadinya lebih beresiko. lebih Ya, beresiko jadi berarti ya. menjadi salah satu faktor resiko untuk terkena TB ya. Baik. Nah, berarti buat mereka yang saat ini masih merokok, tolong supaya resikonya bisa diturunkan, ayo berhenti merokok ya. Itu ya, Betul tetap sekali, kepada setuju. perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, Yes. Dok ya. Oke, baik, selanjutnya dokter. Nah, ini yang tadi mungkin kita bisa bahas, tapi dokter tinggal ini ya, menjawabnya. Tuberkulosis tidak bisa disembuhkan, mitos atau fakta, Dokter? Mitos. Mitos ya, karena jelas bisa disembuhkan Bisa ya tadi ya, disembuhkan, Dok, ya. ada obatnya. Iya, ada obatnya dan pengobatan itu tadi mungkin kita harus tetap ulangi lagi mungkin ya, Dok ya, harus tetap patuh ini ya. Itu selesaikan. Jadi kalau saya nggak salah ada TOS itu apa ya, Ya, Dok ya? tos TB, salam TB. TB. Oh, Nah, salam TB. temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Tos. Nah, itu dia obati sampai sembuh yang tadi itu ya. Jadi ditemukan kemudian harus obati sampai sembuh. Ini luar biasa. Jadi memang kepatuhan dalam meminum obat itu sangat penting untuk tuberkulosis ini. Jadi bisa sembuh ya, Dok ya. Bisa. Jadi ini mitos. Oke. Selanjutnya adalah mitos atau fakta. Jika gejala tuberkulosis hilang berarti obat bisa dihentikan. Nah, ini Mitos, tadi dokter mitos, ya. jelas super mitos ya, Dok ya. Karena sudah jelas bahwa ini harus minum sampai habis Sampai ya. habis, ya. Dan tadi dokter juga untuk kembali menyimpulkan apa yang dokter tadi sampaikan bahwa kalau misalnya gejalanya bahkan membaik itu malah bagus ya, Dok ya. Berarti berespon sama pengobatannya. Iya. Memang adakah yang tidak merespon, dokter, untuk pengobatan Nah, ini? itu ada pasien-pasien kan kondisi tubuh seseorang kan setiap orang berbeda-beda. Ya. Jadi bisa aja dia dengan pengobatan yang awal kategori baru dia tidak respon. Mungkin mungkin memang kekebalan tubuhnya pengaruh juga, atau mungkin ada penyakit yang lain yang sudah ada sebelumnya itu mempengaruhi, seperti tadi merokok. Berarti kondisi parunya kan udah nggak baik harusnya. Jadi dia akan mungkin untuk fase yang pengobatan TB kategori 1 untuk pasien-pasien baru, nah dia kurang respon, jadi kita nanti naik ke kategori yang berikutnya, atau dia akan dilihat dari respon setiap pasien. Oke, baik. Berarti itu ya harus dilihat juga ya. Jadi tapi jangan serta-merta harus menghentikan si obat itu dengan Jangan, sendiri ya, Dok ya. iya. Kadang-kadang suka mandiri banget ini Iya. masyarakat mungkin ya. Jadi setelah rasa enakan Berhentiin sedikit sendiri, sudah iya. langsung dihentikan, seperti halnya antibiotik ya. Kadang-kadang kita punya respon itu kalau udah enakan sedikit gejalanya sudah berkurang, sudah tidak jadi obatnya tidak dilanjutkan diteruskan, lagi, iya. diteruskan ya. Baik, terima kasih banyak, dokter. Nah, ini dokter, selanjutnya mitos atau fakta pengobatan tuberkulosis malah menimbulkan masalah baru. Nah, ini gimana, dokter? Pengobatan tuberkulosis bisa menimbulkan masalah baru seperti Mungkin ada penyakit lain setelah pengobatan itu, jadi merusak kepada organ yang lain atau iya. Tadi yang kita bicarakan kemungkinan untuk pasien TB menderita DM gitu. Iya. Tapi tidak, ini kan kasus-kasus jarang yang mungkin timbul ya. Karena konsumsi obat ini, makanya kenapa pada pasien-pasien dengan pengobatan OAT ini akan ada follow up. Diperiksa fungsi hatinya, diperiksa fungsi ginjalnya, mungkin ada yang lain sesuai keluhan. Nah itu untuk mencegah munculnya. Mungkin nanti kalau terdeteksi bahwa wah hatinya terganggu, mungkin akan dikurangi dosisnya, atau ada obat yang mungkin tidak usah diberikan, atau pindah ke kategori pengobatan yang lain. Nah itu bisa saja, tapi untuk sebagian besar kasus sih biasanya tidak ada masalah. Pasiennya akan sembuh kalau dia minum teratur dan selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Ini menarik sekali. Mungkin satu lagi untuk mitos dan fakta sebelum dokter akhir memberikan closing statement. Ini diet yang buruk akan meningkatkan resiko kita untuk terkena tuberkulosis ini. Mitos atau fakta, dokter? Iya, saya setuju, karena diet itu sangat penting untuk menyokong daya tahan kita. Itu akan berdampak pada kekebalan tubuh yang baik. Kalau dietnya seimbang, sehat, otomatis kan kita daya tahan tubuhnya baik, kekebalan tubuh kita akan bekerja, gitu. Jadi ya
diet yang baik itu mendukung untuk pengobatan untuk pasien-pasien dengan dalam pencegahan TB, dalam proses pengobatan TB dia sangat mendukung. Mendukung ya, baik. Ini diet yang seimbang Diet dan yang seimbang. dalam pola hidup sehat juga ya. Betul. Ini dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Luar biasa sekali bincang-bincangnya, tidak terasa sudah 45 menit. Jadi kita juga harus berpisah, tapi sebelumnya bolehkah dokter memberikan closing statement kepada pemirsa terkait dengan tuberkulosis ini? Silahkan dokter. Ya, jadi tuberkulosis ini adalah penyakit yang tidak hanya dihadapi oleh penderita atau mungkin penderita bersama keluarganya, tapi juga dihadapi oleh kita bersama-sama sebagai satu lingkungan masyarakat. Karena tujuan kita adalah eliminasi TB, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB, dan kalau bisa eradikasi, menurunkan angka, menghilangkan kasus TB di Indonesia, dan ini untuk kesehatan kita bersama. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Jadi ini juga meningkatkan kewaspadaan kita juga. Mungkin waktu saat ini kita mungkin belum mendapatkan tuberkulosis, tapi ada resiko untuk ke sana karena kita nggak pernah tahu nih sekitar kita bagaimana ya. Tapi tetap waspada ya, tetap waspada, dan meskipun sudah mendapatkan tuberkulosis juga jangan takut karena bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Baik, terima kasih banyak dokter Agnes untuk kesempatan dan juga waktu yang diberikan, sudah memberikan kepada kami semua di sini satu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak dokter. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah berbincang sehat terkait dengan penyakit tuberkulosis. Kami harapkan ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan ini juga bisa menjadi hal yang akhirnya bermanfaat dan menjadi satu momen di mana kita juga bisa menjadi edukator-edukator ke depannya tentang tuberkulosis ini. Jangan lupa apabila mungkin di sekitar kita ada orang yang memiliki tuberkulosis, kita sarankan untuk tetap mematuhi atau tetap minum obat sampai tuntas. Terima kasih banyak, kami undur diri dari Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Dewa Rodani bersama dengan Dr. Agnes Sutagalung undur diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.